Ya saya kira Al-Kautsar itu termasuk sekolah unggulan lah di tingkat kabupaten itu, sering mendapat penghargaan lah gitu. Baik penghargaan dalam hal misalnya ada calistung gitu ya, baca berhitung, kemudian juga keunggulan ada kegiatan karakter ya kan. Jadi kita mempunyai program karakter di sekolahnya gitu. Kemudian keunggulan kita ditunjuk menjadi guru penggerak gitu. Ada guru penggerak satu-satunya di Bekasi ini ada Ibu Tita ya. Jadi itu dari Al-Kautsar juga. Jadi kemudian juga nilai nilai UN-nya ya, ujian akhir itu termasuk 10 besar lah gitu. Jadi artinya sekolah unggulan, alhamdulillah bisa sekolah anak orang tua murid yang menyekolahkan anaknya di sekolah kita. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan sangat beruntung, berbahagia kepada mereka yang telah menitipkan, karena mereka akan dididik dengan guru-guru yang berkualitas ya kan. Maaf, ini cuman SD saja, SD. Tetapi kemudian juga kami ada SMP, tapi SMP boarding, jadi artinya pondok ya, di pondok gitu. Ada SMP, tapi ya itu lebih banyak menghafal gitu ya. Memang sih kita mengharapkan, kepingin bikin banyak orang tua murid yang menanyakan ini mana sekolah SMP-nya gitu kan. Kita sedang mencari lahan lah gitu untuk membuat SMP-nya gitu, yang merupakan kelanjutan dari SD ini. Kalau membangun sekolah ini, yang penting adalah SDM, sumber daya manusia. Di sini guru-gurunya, jadi guru-gurunya itu harus berkualitas gitu. Guru-gurunya berdisiplin, guru-gurunya bisa memberikan pembelajaran yang menarik, guru-gurunya bisa menjadi profesional gitu. Dengan jalan itu maka banyak orang-orang yang akan menitipkan anaknya di kita gitu. Jadi sehebat apapun bangunan, tapi kalau SDM-nya lemah gitu ya, mungkin akan berpengaruh gitu kepada kelanjutan dari sekolah ini. Jadi memang harapan ke depan itu kita akan membuat rapot guru. Jadi guru itu punya rapot. Selama ini kan yang punya rapot murid, ya kan, murid punya rapot semesteran. Sekarang ada rapot guru. Jadi supaya guru itu rapotnya harus bagus dong. Kalau gurunya rapotnya bagus, maka mungkin gajinya akan naik begitu. Tapi kalau gurunya rapotnya jelek gitu, maka tentu saja tidak pantas lah kalau naik. Jadi rapot guru itu adalah kinerja guru yang dimonitor setiap hari, baik mengenai absensi, penggunaan seragamnya, ya kan, mungkin kerapiannya, mungkin rambutnya disisir atau tidak, sepatunya seperti apa. Selain itu juga dipantau ya pada saat dia mengajar gitu kan. Nanti kepala sekolah maupun wakil kepala sekolahnya bisa mengunjungin setiap minggunya 1 kali gitu, atau setiap hari bagaimana guru-guru itu mengajar dengan bagus atau tidak. Nah, itu menjadi catatan rapot-rapot. Selain itu juga guru diharuskan kalau bisa mereka bisa menulis buku lah, mengarang buku ya kan Bu. Atau dia bisa memberikan kuliah atau ceramah dan sebagainya. Itu semua dicatat menjadi bahan
untuk menentukan nilai guru itu. Itulah saya strategi ke depan itu adalah strategi SDM, karena kalau kita lihat di sekolah-sekolah yang maju pun sebenarnya titik fokus daripada kegiatan itu adalah bagaimana meningkatkan profesionalitas daripada SDM. Saya kira sekarang kan sudah maju, Pak. Ada Presiden University, ada Universitas Pelita Bangsa kan sekarang. Jadi masa depan apalagi di sini kan ada ribuan pabrik lah gitu ya, menjadi lahan di mana mereka bekerja. Kalau mereka sudah tamat gitu perguruan tinggi, bisa mencari menjadi karyawannya atau bisa menjadi bisnis partnernya ya, menjadi agen gitu. Jadi sebenarnya di sini tempat yang sangat strategis untuk pendidikan, dan itu harapan kita memang Al-Kautsar akan lebih maju lagi dengan situasi yang ini, yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain ya, atau sekolah-sekolah itu. Jadi harapan kita sebenarnya ke depan dunia pendidikan akan maju di sini. Baik, saya kira jadi kita semuanya pasrah kepada Allah saja. Sebenarnya apa yang kalau keinginan kita kan sebenarnya punya banyak sekolahan gitu yang cabang di mana-mana gitu ya, atau mungkin punya rumah sakit di mana-mana begitu. Ya ini tergantung kembali kepada kita nih, pada staf kita, bagaimana mereka bisa mengembangkan ini ke depan. Jadi memang harapan kita ini sebenarnya kan memiliki jaringan sekolah ya, mungkin sekolah SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi begitu kan ke depan. Nah, ini tergantung kepada kita juga. Memang sebenarnya kalau yang sifatnya pribadi ini ya, pemilikan pribadi, owner pribadi sekolah ini, memang tentu banyak hambatannya dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang dikelola oleh satu komunitas tertentu, seperti Al-Azhar kan. Itu kan sekolahnya bisa di seluruh Indonesia, ada di Surabaya, di Makassar, di Palembang sebagainya. Al-Azhar itu di mana-mana ada, di kota-kota besar. Itu memang dikelola oleh sebuah yayasan yang memang di dalamnya banyak tokoh-tokoh yang terjun ya, yang bisa baik memberikan dukungan dana maupun dukungan pemikiran dan sebagainya. Ini memang harapan kita memang itu yang saya agak ini juga, kita di Cikarang ini bagaimana bisa antara sekolah Islam satu dengan sekolah Islam yang lain itu bisa berkoordinasi gitu. Harapan kita sebenarnya kan.